Kita berriko tentang kelembutan hati, masih babul qasdi wal mudawamati alal amal, bab benar dan tepat serta konsisten di dalam beramal. Hadis seluruhnya ada 8 gitu ya hadisnya. Ternyata kan hadisnya yang sama gitu ya, tidak dibaca lagi lah karena isinya persis sama. Ada beberapa hadis tentang yang memasukkan seseorang ke dalam surga itu bukan amalnya. Itu hadis kedua, hadis ketiga, hadis ke-5 itu ya, ke-2, ketiga, ke-4, nah itu sama hadisnya. Di mana masalah tersebutnya sudah dijelaskan ya, yang seolah-olah gitunya makna tersebut yang memasukkan seseorang ke dalam surga bukan amalnya, itu seperti bertentangan dengan ayat yang menerangkan masuklah kalian ke dalam surga karena apa yang kalian amalkan. Nah, ternyata kan alurnya bahwa Rasulullah menyebutkan bukan karena amalnya, bukan amal yang memasukkan ke surga, tetapi karena rahmat Allah. Nah, ternyata alurnya ya bahwa seseorang bisa beramal itu karena rahmat Allah. Ukurannya, tolok ukurnya bahwa tetap amalnya yang menentukan seseorang ke dalam surga itu, nah tetapi bisa beramal itu karena rahmat Allah. Itu jadi tidak bertentangan ya, bisa beramal itu karena rahmat Allah. Jadi kalau Rasulullah menyebutkan masuk surga itu karena rahmat Allah, alurnya karena rahmat Allah itu sehingga bisa beramal. Amal ini nanti kan yang akan dihisabkan di akhirat, yang akan dihisab dari seseorang ya di akhirat itu kan amal. Jadi dua-duanya tidak bisa dibuang gitu ya. Amal menentukan ya, yang dihisab itu amal, tapi bisa beramal itu karena rahmat Allah. Rasulullah menyebutkan masuk surga itu karena rahmat Allah. Jadi seperti itu alurnya kemarinnya. Itu ada dari 8 hadis yang ada di sini ya, ada 3 hadis tuh yang maknanya demikian atau yang redaksinya demikian. Nah, sekarang ini hadis yang berikutnya gitu ya, hadis yang ke-5 ya, yaitu hadis yang ini nih, an Aisyata atau an Alqamata qala sa'altu ummal mu'minina Aisyata qultu ya ummal mu'minin kaifa kana amalun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hal kana ya khusus syai'an minal ayyam qalat la kana amaluhu daimatan wa ayyukum yastati'u makanan Nabi SAW yastati'u. Dari Alqamah, ia berkata, aku bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nah, aku bertanya, wahai Ummul Mukminin. Nah, ini pertanyaannya, kaifa kana amalun Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal Nabi itu seperti apa ya, bagaimana amal Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal kana yakhussu syai'an minal ayyam, apakah beliau mengkhususkan ada amal-amal khusus gitu ya, ada amal-amal yang diistimewakan, dikhususkan itulah ya, amal tertentu gitu yang dikhususkan dari gitu amal keseharian beliau.
Qalat, Aisyah radhiyallahu anha menjawab, la, tidak ada. Karena amaluhu daimata, ini kuncinya berarti sebetulnya ya. Karena amaluhu daimatan, amal beliau itu dawam. Daimatan sama dengan dawam. Amal beliau itu dawam atau itu konsisten. Yang satu amal itu dikerjakan secara terus menerus. Wa ayyukum yastati'u, maka Nabi SAW yastati'u. Nah ini kan tuntutannya seperti ini. Siapa di antara kalian yang sanggup? Ya, wa ayyukum yastati'u, maka Nabi SAW yastati'u. Siapa di antara kalian yang sanggup seperti itu? Nabi itu kalau sudah mengerjakan satu amal, dia akan terus dikerjakan sampai akhir hayat. Tapi tidak ada yang diistimewakan. Artinya ya dari pertanyaannya, apa ada amal yang diistimewakan? Nggak ada. Nah ini pun seperti ini ya, seperti Bilal. Ya seperti Bilal kan, ketika kepastian ini ya, kalau saya katakan bahasa saya seperti itu ya. Kepastian masuk surga bagi Bilal itu sudah Allah beritakan melalui Nabi SAW ya, dengan melalui mimpi. Rasulullah SAW bermimpi mendengar langkah kaki Bilal di dalam surga. Ini maknanya adalah kepastian masuk surga bagi Bilalnya, kepastian ini bagi Bilal nih tentang masuk surga. Dan hal itu kan kemudian Rasulullah beliau sendiri yang menanyakan kepada Bilal, punya amal apa? Nah kan apa ada yang istimewa, artinya kan punya amal apa gitu, hingga kepastian masuk surganya sudah diberitakan oleh Allah. Bilalnya masih ada. Ternyata Bilal itu kan menjawabnya, aku tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah wudhu. Kan bukan hal yang istimewa sebetulnya. Bukan hal yang istimewanya hal seperti ini, dawam. Nah itu konsisten. Ini yang di apa namanya ya, yang dalam bab sekarang gitunya. Ini nih yang di apa namanya, yang dimunculkan gitu ya oleh Imam Al-Bukhari. Yang pertama al-qasdunya, yaitu benar dan tepatnya dulu dalam beramal. Dan benar dan tepat beramal itu adalah kalau amal itu sesuai dengan ajaran Islam, di mana ajaran Islam itu landasannya berupa Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Pasti benar, tepat beramal ya, karena sesuai dengan ajaran Islam. Kalau amalnya itu sesuai dengan Quran, sesuai dengan Sunnah. Nah setelah itu yang pokok gitu ya, itu yang pokok, beramal dengan benar dan tepat, itu al-qasdu. Nah Imam Bukhari kan di sini duanya di dalam judulnya babul qasdi wal mudawamah, benar dan tepat. Al mudawamah itu dawam, konsisten. Ternyata itulah contohnya, contoh bukan amal yang apa namanya ya, bukan amal yang istimewa, bukan amal yang berat. Misalnya amal istimewa seperti ini ya, kalau perang misalnya, perang pasti kan ini amal yang berat. Nah kalau sholat 2 rakaat setelah wudhu, kalau dilihat amalannya dibandingkan dengan pergi berperang misalnya, dulu kan kalau sahabat kan mengalami kan berperang gitu ya, sampai apa namanya gugur di medan perang, mati syahid. Itu sahabat itu mengalami perang dulu dan itu berat.
harus pergi berperang, harus saling bunuh, bandingkan dengan pekerjaan yang hanya berupa sholat 2 rakaat setelah wudhu. Kalau ini rasanya tidak ada boleh disebut seperti ini ya, yang ditanyakan oleh Alqamah kepada Aisyah, apa ada amal yang dikhususkan oleh Rasulullah SAW? Enggak ada, Rasulullah itu enggak ada yang dikhususkan. Tapi artinya semuanya diperlakukan dengan, kalau tidak ada yang dikhususkan artinya kan semuanya diperlakukan dengan sama berarti. Tapi samanya itu konsisten, tetas samanya itu adalah konsisten, semuanya sama. Rasulullah itu tidak ada yang diistimewakan, satu amal itu tidak ada yang diistimewakan, berarti semuanya diposisikan, diperlakukan oleh Rasulullah SAW dengan sama, yaitu konsisten. Ini pertanyaan Aisyah tadinya, ayyukum yastati'u ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastati'u, ada nggak di antara kalian yang sanggup seperti Nabi? Ya ini pertanyaan Aisyah, ya mah mau dijawab silakan. Ya mau dijawab juga silakan. Ini Aisyah, coba sekali lagi ini dialognya nih. Ya hari ini paling Alqamah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, kayfa kana amalun Nabi SAW, amal Nabi SAW itu seperti apa? Apakah hal kana yakhusu syai'an minal ayyami, apakah ada amal yang dikhususkan dari amal keseharian beliau itu? Qalat, Aisyah menjawab, la, tidak ada. Karena amaluhu dahimatan eta gitu. Ada yang dikhususkan? Nggak ada. Karena amaluhu, amal Nabi SAW itu dawam, konsisten. Nah terakhir Aisyah menanyakan nih, wa ayyukum yastati'u makanan Nabi SAW yastati'u, siapa di antara kalian yang sanggupnya seperti yang makanan Nabi SAW yastati'u, seperti yang dulu sanggup melakukan demikian Nabi gitu ya. Nabi dulu sanggup melakukan demikian. Ya ini hadis tentang konsisten, bukan soal amal yang besar kecilnya. Tidak ada amal yang dikhususkan. Kan maknanya kalau tidak ada yang dikhususkan berarti semua amal itu diposisikan dan diperlakukan dengan sama. Berarti karena tidak ada yang dikhususkan. Nah contohnya misalnya Bilal, dia konsisten nih, karena itu kan yang menjadi jawaban dari Bilal. Padahal amalnya bukan amal yang wah, bukan amal yang besar, bukan amal yang hebat, tapi kan kuncinya Bilal bisa demikian itu. Nah ini dia konsisten, ini jawaban Bilal. Bagaimana bisa seperti itu? Aku tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat setelah wudhu. Kan bukan amal yang besar, bukan amal, bandingkanlah dengan perang. Kalau perang mah ya istimewa kan. Boleh disebut kalau berperang itu tidak syahidnya, tidak gugur di medan perang, pahalanya besar. Apalagi kalau Allah takdirkan gugur di medan perang, istimewa, luar biasa, mati syahid. Nah kalau syukurul wudu, jadi Bilal itu ada punya amal yang istimewa gitunya, sehingga jadi istimewa. Bilal ini jadi orang yang istimewa dengan kepastian masuk surganya sudah diwahyukan oleh Allah. Bilalnya masih hidup, Bilal itu istimewa berarti. Tapi menjadi istimewa demikian itu punya apa? Ternyata Bilal biasa-biasa, kalem. Bilal hebat, antu biasa-biasa. Bilal mun diurang mah jol kieu aing teh. Mun diurang mah jol kitu we sigana aya nu Bilal hebat. Ada siapapun akan mengatakan hebat kan kalau
kepastian masuk surganya sudah di tangan gitu. Eta momen orang masih kana jol sila ipis we hirup sila kana naon deui meureunna surga pasti ngaco ka ditu nanti nyawa kalau dicabut deui teu balik si eta ngeun cengos lain syukur. Bukan hal yang istimewa, kuncinya adalah dawam. Ini dari kata-kata Bilal sendiri ya, aku tidak pernah meninggalkan. Bukan amal yang istimewa, amal yang semua orang juga bisa. Semua orang bisa gitunya melaksanakan sholat syukrul wudu, melaksanakan sholat 2 rakaat setelah wudu. Piraku masa sih nggak sanggup? Kan yang tidak sanggup itu dawamnya berarti. Sanggup sebulan sekali mah ari wudu sapoe 5 kali kudu mah bawa wudu dengan sebulan sekali. Wudu dengan sebulan sekali tayamum mah hayo barunya. Itu lah eta mah waterproof sama sekali wudu gering gitu. Kena ku cai brak kok ieu mah. Waterproof anti air berarti eta mah. Contoh lain ya selain kalau Rasulullah SAW ya tetap kan contoh pokoknya ya inilah Rasulullah SAW seperti ini. Kata Aisyah berarti ada dua poin gitunya yang dari jawaban Aisyah ini. Satu, Rasulullah SAW itu pasti tidak berhenti beramal. Ya Rasulullah itu pasti tidak berhenti beramal. Dan dari semua amalnya itu tidak ada yang dikhususkan itunya yang amat diperhatikan seperti apa itu enggak ada, diperlakukan sama semuanya. Dan yang kedua yaitu diperlakukan sama itu diperlakukan seperti ini. Rasulullah SAW itu amal Rasulullah SAW itu dawam. Nah contoh lainnya Bilal gitunya ya, yang saya ingat itu Bilal seperti itu ternyata kepastian masuk surganya sudah dibahyukan oleh Allah, oleh Rasulullah ditanyakan bagaimana kamu bisa seperti itu, punya amal apalah gitunya, bagaimana gitunya bisa menjadi orang yang demikian. Dari jawaban Bilal itu yang seperti tadi, saya tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah wudu. Kalau saya melihat bahwa kalau sholat 2 rakaat itu bukan amal yang berat, ya bukan amal yang berat dan juga bukan hal yang apa namanya ya disebutlah sebutnya bukan hal yang disebutkan keistimewaannya luar biasa, enggak. Bandingkan dengan mati syahid seperti apa keutamaannya, baik ayat ataupun hadis ada yang menyebutkan. Di antaranya ayat tentang yang mati syahid itu ya yang ini nih, janganlah sekali-kali kalian mengatakan kepada mereka yang mati syahid itu matinya mereka sudah meninggal. Iya tuh ayatnya ya, keistimewaan mati syahidnya menurut ayat Al-Qur'an. Surat non teh. Al-Baqarah 154. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Janganlah kamu mengatakan kepada orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sesungguhnya mereka itu hidup. Akan tetapi kamu tidak mengetahuinya, kamu tidak menyadarinya. Ininya diantaranya nih yang menunjukkan gitu keistimewaan mati syahid. Kemudian Ali Imran 169 sama lah isinya dengan yang Al-Baqarah 154.
Nah, kemudian kalau hadis nih ada yang menerangkan seperti ini tentang orang yang mati syahid ya. Mati syahid pasti karena banyak luka. Karena dulu perangnya itu kan langsung berhadapan dan pakai senjata tajam lahnya. Ya pakai senjata tajam gitu nu bedog, belati. Perang mereka yang gugur di medan perang ya, para sahabat yang mati syahid itu, ya mereka itu meninggal karena luka-luka yang sangat parah. Nah, ada hadis yang menerangkan di riwayat Bukhari juga nih yang menerangkan bahwa luka bekas berperang di jalan Allah itu nanti di akhirat itu akan tetap ada. Dan darahnya akan masih terus mengalir, mengucur gitunya. Ini ya, kita nggak bisa membayangkan sekarang bagaimananya nanti orang yang mati syahid itu di sananya luka-luka ya gitu. Memang hadisnya demikian. Nanti di akhirat itu akan dibangkitkan dengan luka bekas berperangnya. Luka bekas mati syahidnya yang terus mengucurkan darah, tapi aroma darahnya itu khas. Ini sehingga semua orang yang mencium lah aroma tersebut, mereka mengatakan bahwa ini harum darah orang yang mati syahid. Kemudian satu lagi, di surganya pun bebas. Di surganya bebas, Rasulullah SAW menggambarkan seperti seekor burung yang mau terbang kemana, mau hinggap di mana, antep itu keistimewaan itu ya. Ini di antara keistimewaan yang mati syahid itu, di surganya itu bebas, seperti burung yang mau pergi kemana, mau hinggap di mana, mau apapun yang mereka lakukan. Nah, ini amal yang istimewa gitu kan. Ini amal yang istimewa. Dan ada sahabat yang begitu sekali ikut perang Allah takdirkan mati syahid, ya syahid lah, mau dawam bagaimana, kan keburu mati. Ini perangnya baru sekali. Pernah mendengar ini kisah ini sahabat Julaibib namanya. Julaibib ini mantan hamba sahaya. Ya hamba sahaya mah gitulah ya, kalau secara fisik kayaknya, kalau secara fisik ya jelek, ya hitam, itu memang dulu hamba sahaya orang-orang yang seperti itu. Tapi dia ini sangat disayangi, sangat diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Ditanya oleh Rasulullah, kamu punya keinginan menikah enggak? Ngarumasahkeun maneh Julaibib itu. Ya siapa yang mau sama saya gitulah, rupanya jelek. Orangnya yang gitulah secara fisiknya. Dia buruk rupa, dia berkulit hitam, dia miskin. Gak bisa lah gitu pokoknya mah. Urang pangalamarkeun naik teh. Ternyata oleh Rasulullah itu dilamar kepada primadona desa pokoknya perempuan yang bidadarinya lah gitulah, kembang desa. Rasulullah yang datang kan Rasulullah ya, yang datang itu Rasulullah, keluarganya ini di Madinah ini ya, dia ini orang terpandang dan orang kaya di kalangan kaum Ansor. Orang tuanya sudah bergembira, saya datang mau melamar, kata Rasulullah. Atau siapa yang nggak gembira anaknya dilamar Nabi? Nah, ternyata bukan untuk saya. Untuk siapa? Itu Julaibib. Julaibib namanya ya, ini sahabatnya ini. Itu untuk Julaibib. Wah, nyagekan Nabi pupuntenan kan Nabi itu. Kan Nabi itu. Tak aing rek di paraban naon sama mun saya ya namun.
ternyata ini si anak perempuannya justru kepada ibu bapaknya mengatakan, apa ibu dan bapak berani menolak lamaran Rasulullah SAW? Kata ibunya, iya kalau untuk Nabi mah, atau tapi kan ini untuk. Tapi si anaknya sendiri mengatakan, saya terima karena Nabi yang melamar. Begitu dinikahkan, diumumkan perang, sebutnya teh belum sempat mengalami berbulan madu, belum sempat disentuh ikut perang syahid. Julaibib itu dikenalnya dengan pantas Julaibib dikawinkan dengan perempuan dunia tuh ditungguan ku bidadari. Julaibib mah goreng teuing nu eta mah. Julaibib segera kisah itu sahabat Julaibib gitu. Jadi tidak gitulah aja mungkin bahasa nama tidak pantas gitu dinikahkan dengan perempuan dunia, pantasnya jeung bidadari. Julaibib mah aya nu nasibna gitu tah. Belum sempat menikmati berumah tangga lah gitunya. Ada seruan perang ikut. Jeung ku Nabi teh itu atuh ari maneh majikan kumaha? Ampun mending perang. Mending perang syahid. Nya ayeuna teh keur genah ya. Meureun kan yang syahid mah tadi seperti itu nya diistimewakan oleh Allah. Itulah tadi diantaranya ya, bahkan Allah melarang, anggap di ayat tadi melarang, jangan sekali-kali mengatakan kepada orang yang mati syahid itu mereka sudah mati, mereka itu hidup. Itu salah satu keistimewaannya. Nah, bandingkan dengan amal Bilal itu, Bilal itu kepastian masuk surganya sudah Allah wahyukan. Ketika ditanya punya amal apa, biasa-biasa, kata Bilal itu biasa beramal mah. Artinya biasa-biasa itu kan tidak ada amal yang dikhususkan, yang ditonjolkan, diistimewakan. Nah, berarti kan seperti yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana amal keseharian Rasulullah SAW? Apa ada yang diistimewakan? Kata Aisyah, tidak ada. Tapi tanya masalah nama karena amaluhu daimatan, amal Nabi itu dawam. Ininya yang artinya kalau dengan hadis ini jelasnya maksud Imam Bukhari dengan judul Babul Qasdi wal Mudawamah. Kalau dawam saja tapi salah, hanas hanas berarti kurang sudah nama hanas. Dawam dikerjakan terus menerus sampai meninggal salah teh. Makanya yang pokok, yang awal, yang pokoknya pondasinya dasarnya adalah al-qasdunya dulu, benar dan tepatnya dulu dalam beramal. Kalau sudah benar dan tepat, nah itu pertanyaan Aisyah, bisa nggak konsisten? Kan seolah-olah seperti itu kan pertanyaan Aisyah, karena kamu menanyakan amal Nabi. Amal Nabi itu konsisten. Ayyukum yastati'u makan Nabi SAW yastati'u, siapa di antara kalian yang bisa konsisten seperti yang dilakukan oleh eta nama pertanyaan dari Aisyah mah. Nah, kalau untuk babnya kalau untuk nyebabnya pembab yang sekarang ini dari hadis ini ya sangat jelas dari jawaban Aisyah bahwa Nabi SAW itu yang ininya lah yang kita ambilnya, Nabi SAW itu konsisten di dalam beramal. Nah, itu poinnya dari hadis ini. Kalau yang sebelumnya bahwa Nabi itu tidak mengistimewakan suatu amal, nah artinya memperlakukan dan mengamalkan semua amalnya sama, yaitu konsisten. Etana teh diperlakukan dengan samanya itu yaitu konsisten.
Kemudian hadis yang berikutnya, nah ini juga sama nih, hadis yang berikutnya ini tentang, nih ada kata-kata ini, fa innahu la yudkhilu ahadan al jannata amaluhu. Nah ini sudah dia kalau yang hadis yang ini. Nomor berapa? Nomor di nomor 7 nih, hadis yang ke-7, ternyata hadisnya yang itu juga. Nah sekarang hadis yang terakhir lah, berarti ini hadis yang ke ininya tidak dibahas lah gitu, karena isinya sama persis. Sesungguhnya yang memasukkan seseorang ke dalam surga itu bukanlah amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah, tuh sama, redaksinya pun sama. Kemudian para sahabat bertanya, apakah engkau juga demikian? Wala ana illa an yataghammadanillahu bimaghfiratin wa rahmah. Karena kalau di sini ada tambahan ini magfiroh, kalau sebelumnya hanya rahmat kan yang disebut. Di redaksi ini ada aku juga demikian, hanya akan tetapi Allah telah memenuhi, melingkupi, meliputiku dengan, di sini di hadis ini menyebut dua, magfiroh dan rahmat. Ya ampunan itu dan rahmat Allah. Nah sekarang ini hadis yang terakhir nih ya dari bab ini. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala. Sami, jadi ini hadis terakhir yang oleh Imam Bukhari ya di dalam bab ini dijadikan apa disebutnya pengunci gitunya dari rangkaian hadis yang ada 8 semuanya. Nah ini hadis penguncinya gitu untuk bab untuk masalah benar dan tepat serta konsisten di dalam beramal. Nah oleh Imam Bukhari dikunci ini oleh hadis ini, dikerucutkan, disimpulkan lah gitunya, ditutup dengan hadis yang ini. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu qala sami itu yaqulu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shollalana yauman as-sholata summa raqiyal minbaro fa asyara biyadihi kiblatil masjid faqala qad uritul ana munzu shallaitu lakum as-sholata al jannata wan naro mumassalataini fi qubuli hazal jidari falam arokal yaumi fil khairi wasyarri falam arokal yaumi fil khairi wasyarri. Itu dua kalimat terakhir memang dua kalinya Rasulullah mengucapkannya. Kalimat yang ini nih yaitu falam arokal yaumi fil khairi wasyarri, falam arokal yaumi fil khairi wasyarri, berarti dua kali kalimat tersebut diucapkan. Dari Anas bin Malik, ya semoga Allah meridhoinya, ya dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW sholat berjamaah atau sholat mengimami kami pada suatu susunan bahasa Arab ya, pada suatu hari lah gitunya Rasulullah SAW sholat mengimami kami. Summa raqiyal minbaro, setelah selesai sholatnya beliau naik mimbar. Fa asyara biyadihi kiblatil masjid, kemudian di atas mimbar itu ya beliau menunjuk ke arah kiblat. Seperti ini ya, seperti terjemah dulu mendingilah. Beliaunya menunjuk gitu dengan tangannya ke arah kiblat masjid. Faqala, nah beliau bersabda, sungguh telah diperlihatkan kepadaku sekarang. Berarti Nabi sedang, saat itunya Nabi sedang gitu ya. Qad uritul ana, al-ana sekarang. Ya sungguh sekarang ini gitu telah diperlihatkan. Munzu sholaitu lakum, sejak aku ini sholat berjamaah bersama kalian. Yang diperlihatkannya ini objeknya disimpan di belakang nih bahasa Arab. Aduh ampunnya.
Sungguh telah diperlihatkan kepadaku sekarang surga dan neraka. Kita kedepankan ini disebut lebih dulu nih. Sungguh telah diperlihatkan sekarang surga dan neraka mumassalataini teh apa namanya? Dua-duanya ini kan surga dan neraka. Jadi dua-duanya diperlihatkan dengan jelas. Dua-duanya itu diperlihatkan gitu oleh Allahnya dengan jelas kepada Rasulullah. Fi qubuli hazal jidar, di depan tembok masjid ini. Seperti ini ya, berarti kita bisa menggambarkan ini seperti pakai proyektor gitu ya, seperti pakai proyektor terus nampaklah gambar di tembok masjid. Tapi kan ini tidak terlihat oleh para sahabat nih ya. Rasulullah SAW nih yang ya tentu hanya Rasulullah SAW ya yang melihat. Nah, sungguh sekarang ini telah diperlihatkan kepadaku surga dan neraka mumassalataini, begitu nyata, nampak terlihat. Fi qubuli hazal jidari, di depan tembok masjid ini. Ya, munzu sholaitu lakum as-sholata, gitu, sejak aku mengimami sholat kalian yang tadi. Jadi ini Rasulullah melihat sambil mengimami, di depannya itu neraka. Kalau para sahabat nggak ada yang lihat, Rasulullah itu sepanjang sholat di depannya di tembok masjidnya itu ditampakkan oleh Allah neraka. Nah beres sholat barulah Rasulullah itu menyampaikan bahwa selama sholatnya itu ya, selama sholat itu apa namanya, oleh Allah itu diperlihatkan surga dan neraka. Kemudian hal itu ya disampaikan setelah beres berjamaah. Nah Rasulullah menyampaikan hal tersebut. Nah ini kata-kata terakhirnya nih, falam aro kal yaumi, aku tidak melihat seperti hari ini. Ya, aku tidak melihat seperti hari ini fil khairi wasyarri, dalam hal atau urusan kebaikan dan keburukan. Nah, itu diulang 2 kali. Aku tidak melihat seperti hari ini urusan kebaikan dan keburukan. Nah itu isi hadis namanya. Ini salah satu kejadian. Ini salah satu peristiwa lah gitunya, di mana Allah memperlihatkan surga dan neraka. Bukan hanya 1 kalinya Rasulullah mengalami hal seperti ini. Bahkan waktu Isra Mi'raj Rasulullah mengatakan aku dibawa masuk ke surga. Waktu Isra Mi'rajnya Rasulullah mengatakan aku dibawa masuk ke surga, aku dibawa masuk ke neraka. Itu yang kalau ketika Isra Mi'raj itu diantaranya beliau mengatakan di dalamnya ada satu istana yang di pinggirnya itu ada seorang perempuan, seorang bidadari yang sedang wudhu. Nah ditanyakan, itu istana untuk siapa? Itu untuk Umar bin Khattab. Nah ketika diperlihatkan neraka itunya, ini yang diterangkan, ternyata aku melihat kebanyakan penghuninya itu perempuan. Nah ini entah yang keberapa kali lah, atau bukan hanya 1 kali itunya Rasulullah SAW itu diperlihatkan kepada beliau surga dan neraka. Nah yang ini hadis terakhir nih ya dari rangkaian hadis-hadis di dalam bab ini. Kalau di hadis sebelumnya tadi ke arah dawamnya sangat jelas. Ya ke arah itulah ini maksud Imam Bukhari di sini, bahwa konsisten di dalam beramal. Kalau dengan hadis yang tadi itu sudah sangat jelas dari penjelasan Aisyah tadinya, bahwa Nabi itu tidak mengistimewakan amal tertentu. Nabi memperlakukan seluruh amal itu dengan sama. Contohnya yang ini nih,
Ini juga pernah disampaikan nih, yaitu sholat 2 rakaat ba'da asar. Sholat 2 rakaat ba'da asarnya bukan rawatib nih, karena kalau untuk untuk sholat asar itu kan tidak ada sholat sunat rawatibnya, bukan tidak ada sholat sunat sama sekali. Untuk sholat asar itu tidak ada sholat sunat rawatib. Sholat rawatib itu adalah sholat qobla dan ba'da sholat wajib. Kalau zuhur itu kan sholat rawatib itu qoblanya ada, ba'danya juga ada. Maghrib rawatibnya itu ba'da maghrib, kemudian isya rawatibnya itu ba'da isya. Kalau subuh, sholat subuh rawatibnya itu qobla subuh, sesudahnya tidak ada. Kalau asar ini tidak ada rawatib qoblanya, juga tidak ada ba'danya. Nah, dari kejadian yang ini atau rawatibnya itu nama tersebut itu dari ulama gitu. Nabi tidak menyebut itu rawatib. Hadis tentang sholat rawatib itu ya yang ini, yang barang siapa sholat sehari semalam 12 rakaat, maka Allah akan memberinya sebuah istana di surga. Kemudian disebut beliau sendiri yang merincinya, barang siapa sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, Allah akan memberinya sebuah istana di surga. Nah, kemudian Rasulullah merinci 4 rakaat qabla zuhur, 2 dan 2 sesudahnya. Kemudian 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya, dan 2 rakaat qabla subuh. Totalnya jadi 12. Rasulullah sendiri nggak menyebut rawatib banyak seperti itu. Barang siapa sholat sunatnya, barang siapa sholat 12 rakaat sehari semalam, Allah akan memberinya istana di surga dengan rincian seperti tadi. Ini dalam satu hadisnya Rasulullah merinci. Kemudian para ulama menyebutnya rawatib. Rawatib itu jamak dari rotibah, yaitu tetap. Mengapa sholat ini oleh para ulama disebut sholat rawatib? Maksudnya bahwa sholat ini adalah sholat yang dikerjakan secara tetap. Jadi jangan boleh disebut, jangan ditinggalkan. Kalau begitu sholat rawatib, para ulama mau capek-capek merengaran rawatib nu anger, nu biasa, yang tetap, yang selalu dikerjakan, itu tak arti rawatib. Kurang tadi pigawe ganti wae itu ngarana. Itu arti rawatib deh, itu artinya yang tetap, yang selalu. Kalau wajib ya enggak lah, karena yang wajib itu hanya yang 5. Ini sholat rawatib itu namanya. Ba'da zuhur nih, sholat rawatib ba'da zuhur tidak sempat dikerjakan karena saat itu Rasulullah keburu tersibukan dengan urusan zakat. Mengurus zakat ternyata ya namanya sibuknya, waktu tidak terasa. Kemudian masuk asar, Rasulullah SAW belum sholat rawatib ba'da zuhur. Karena keburu masuk asar, berjamaah sholat asar, kemudian Rasulullah mengerjakan 2 rakaat ba'da zuhur itu setelah asar. Ini bukan rawatib ba'da asar, ini rawatib ba'da zuhur yang tidak sempat dikerjakan pada waktunya, ya karena keburu masuk waktu asar. Nah, para sahabat bertanya, apa nakdihima iza fatata, bolehkah kami mengerjakan demikian kalau kami tidak sempat mengerjakannya dalam waktu yang normal, artinya ya. Rasulullah menjawab, lah, tidak boleh.
Nah, sejak kejadian itu Rasulullah SAW itu selalu mengerjakan sholat tersebut dan tidak pernah ditinggalkan sampai akhir hayat. Jadi Rasulullah itu selalu mengerjakan 2 rakaat setelah asar, di mana kemunculannya itu adalah yang tadi. Ini sebetulnya kemunculannya Rasulullah mengerjakan sholat ba'da asar itu bukan khusus, tapi ini pada zuhur sebetulnya yang tidak sempat dikerjakan sebelumnya. Aisyah juga nih yang menerangkan bahwa sholat tersebut kemudian Rasulullah itu menjadi terus menerus selalu mengerjakan 2 rakaat ba'da asar sampai meninggal. Rasulullah nggak pernah terlewatkan. Itu diantara kekhususan, itu khusus untuk Nabi 2 rakaat ba'da asar, tapi jangan diartikan rawatib ya. Itu khusus Nabi, karena sahabat ada yang bertanya demikian tadi, boleh nggak kami mengerjakan demikian kalau tidak sempat ba'da zuhur? Tidak boleh. Nah, itunya juga menjadi dalilnya yang menguatkan ini nih apa yang dikatakan oleh Aisyah tadi, bahwa Rasulullah SAW itu tidak memperlakukan suatu amal secara khusus, semuanya diperlakukan dengan sama dan semuanya dikerjakan secara konsisten. Nah, yang saya ingat nih kata-kata Aisyahnya tentang 2 rakaat yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW ba'da asar sampai meninggal itu, Aisyah mengatakan Rasulullah SAW itu kalau sudah mengerjakan satu amal maka akan terus dikerjakan sampai meninggal. Ya, Rasulullah SAW itu apabila mengerjakan suatu amal maka beliau itu akan terus mengerjakannya sampai meninggal. Nah, eta pokok nama gitu. Bab sekarang ini adalah soal konsisten. Karena kalau al-qasdunya ya benar dan tepat dalam beramal mah itu umum lah gitunya, itu tuntutan secara umum kan. Kalau beramal itu memang dituntut beramal dengan benar gitulah, secara umum lah tuntutannya, yaitu al-i'tisam disebutnya bil Quran was sunnah. Itu tuntutan secara umum harus berpegang berlandaskan kepada Al-Quran dan sunnah. Nah, kalau amal yang demikian ya barulah gitu, itulah amal yang benar dan tepat. Nah, di dia mata masalahnya konsisten nih dari hadis-hadisnya ini. Di antaranya kalau kita ulang lagi nih ya hadis-hadisnya sekilasnya. Nah, hadis yang pertama gitu ya, yaitu hadis yang Masruq bertanya kepada Aisyah. Yang Masruq mengatakan sa'altu Aisyah radhiyallahu anha ayyul amali kana ahabu ilan nabi. Pertanyaan Masruq kepada Aisyah, amal apa yang paling disukai oleh Nabi? Aisyah menjawab ad-daim, yang dawam. Itu hadis pertamanya sudah ke arah sana gitunya di dalam bab ini. Amal apa yang paling disukai oleh Nabi SAW? Aisyah menjawab ad-daim. Nah, kemudian hadis yang kedua, ya ini juga sama nih ya, hanya beda redaksinya. Dari Aisyah juga ditanya karena ahabul amali ila Rasulullah SAW, amal yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW itu allazi yadumu alaihi sohibuhu, hanya beda redaksinya. Kalau tadi ad-daim, kalau yang ini amal yang didawamkan oleh pelakunya. Nah, kemudian yang ketiga, dan beberapa ada 3 hadis tadinya yang menerangkan bahwa bukan amal yang memasukkan seseorang ke dalam surga, tapi justru tuntutannya kalau beramal itu beramallah secara konsisten. Itu kan kemarin seperti bertentangan. Kalau beramal dituntut beramal konsisten di dalam beramal, sementara di dalam hadis di dalam bab ini Imam Bukhari memasukkan bahwa yang memasukkan seseorang ke dalam surga itu bukan
amalnya, tapi kan ternyata maknanya bukan seperti tersurat. Ya, maknanya adalah hakikatnya rahmat Allah lah yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Tapi ternyata kan menurut Al-Quran amal yang memasukkan seseorang ke surga, yang dihisab oleh Allah juga amal. Ternyata bisa beramal, apalagi berartinya ternyata bisa beramal dengan benar dan tepat, apalagi sampai bisa konsisten, itu hanya karena rahmat Allah. Ciri tak berarti ya, ciri orang yang mendapat rahmat Allah itu bisa al-qasdu wal mudawamah, bisa beramal dengan benar dan tepat, apalagi kalau bisa sampai dawam. Besar berarti rahmatnya, banyak berarti yang diberikannya. Karena untuk sampai kepada hal yang mendasarnya, yang pokoknya saja, itu rahmat Allah. Kalau bukan karena rahmat Allah gak akan bisa seseorang beramal dengan benar dan tepat, apalagi kalau sampai bisa konsisten, berlimpah tambah. Bahkan kan Rasulullah SAW menyebutnya, bukan amal yang memasukkan aku ke surga, juga bukan amal, tapi aku ini sudah dipenuhi, diliputi, dilingkupi, artinya banyak sekali rahmatnya. Karena Rasulullah itu jelas seperti kata Aisyah, beliau itu kalau amal beliau itu tidak ada yang diistimewakan, tapi amal beliau itu konsisten. Tatah diliputi rahmat Allah nanti, konsisten di dalam beramal. Nah yang terakhir, nah yang sekarang ini ya, ini yang saya katakan Imam Bukhari mengunci ini rangkaian hadisnya yang di dalam bab ini dengan penjelasan tentang diperlihatkan kepadaku surga dan neraka. Jelas kedua-duanya. Sepanjang sholat Rasulullah SAW itu oleh Allah diperlihatkan kepada beliau surga dan neraka. Beres sholat, kemudian Rasulullah menyampaikannya. Beliau menyampaikan bahwa sepanjang sholat itu, ya sepanjang sholat tadi gitu ya, Allah memperlihatkan kepadaku surga dan neraka. Nah ini nih kata-kata yang sampai diulang 2 kali ini yang dijadikan pengunci oleh Imam Bukhari ini. Yaitu aku tidak, sabda Rasulullahnya, aku tidak melihat seperti hari ini soal kebaikan dan keburukan. Nah penjelasan nih dari Ibnu Hajar al-Asqalaninya, mengapa justru itu yang dijadikan penutup gitu oleh Imam Al-Bukhari. Ya, mengapa kata-kata tersebut nih yang dijadikan penutup oleh Imam Al-Bukhari dari rangkaian hadisnya. Yang pertama nih tentang hadis yang terakhir ini ya, wa fil hadisi isyaratun ilal hasi ala mudawamatil amal. Di dalam hadis tersebut ada isyarat tersirat, artinya kan bukan secara tersurat, bukan secara tekstual anjuran untuk dawam beramal, enggak. Di dalam hadis itu ada isyarat atau di dalam hadis itu tersirat ilal hasi ala mudawamatil amal. Ya tersirat dorongan, anjuran gitunya, yang namanya juga tersirat gitunya, bukan langsung misalnya tekstual, kata-katanya jelas untuk dawam bukan. Di dalam hadis ini ada isyarat, di dalamnya tersirat anjuran. Dari mana sih tersiratnya seperti apa? Ya tersiratnya itu seperti apa gitunya di dalam hadis ini tersirat atau ada isyarat ala mudawamatil amal, untuk konsisten di dalam beramal. Nah tersiratnya seperti apa? Itu dari penjelasan bahwa surga dan neraka itu diperlihatkan kepadaku dengan jelas.
Dan aku tidak melihat seperti hari ini soal kebaikan dan keburukan. Ini memang jadi pengunci ya untuk rangkaian hadis-hadis yang, tapi memang tidak bisa lepas dari rangkaian hadis-hadis sebelumnya gitu ya. Dari rangkaian hadis-hadis sebelumnya, di mana kembali lagi kepada hadis yang memasukkan seseorang ke surga itu bukan amalnya, akan tetapi seseorang masuk surga itu karena rahmat Allah. Bahkan Nabi SAW pun kan demikian. Padahal yang dihisab amal, ayat-ayat yang menerangkan masuk surga dan neraka juga karena amal. Rasulullah menyebutkan karena rahmat Allahnya, alurnya seperti yang tadi, bisa beramal itu karena rahmat Allah. Apalagi kalau beramalnya itu sampai bisa konsisten, itu jelas mendapat benar-benar bukti, itulah orang itu benar-benar mendapatkan rahmat yang besar. Ini dari kata-kata ini, illa an yatagommadanillahu birohmatin. Itunya Rasulullah SAW ketika ditanya, apa engkau juga sama masuk surga bukan karena amal? Padahal Rasulullah SAW itu kan pasti masuk surga. Tapi beliau mengatakan bahwa aku masuk surga juga bukan karena amal. Karena apa? Karena diliputi di bahasa lagi ya tagemadani itu ya, diliputi, dipenuhi siga siga piscok siga seteka tingali cau nama pino coklat tungkul. Ini artinya betul-betul banyak artinya kan. Siga dong cak-cak siga dong cak-cak kacang hijau nama seteka tingali. Ini untuk menggambarkan Rasulullah SAW itu diliputi, dilingkupi, dipenuhi oleh rahmat. Hasilnya gitu, hasilnya apa? Kalau diliputi, dilingkupi, dipenuhi rahmat, bisa beramal dengan konsisten. Nah Rasulullah kembali ke hadis ini nih ya, di dalam hadis ini nih tersirat isyarat, anjuran, dorongan untuk beramal dengan konsisten. Li'anna min misril jannati wan nari baina ainaihi kana zalika ba'asan ala ba'isan lahu alal muwazabati ala taati wal inkifafi anil maksiat. Nah, kita gambarkan begini, andai berandai-andai ini. Andai kita nih, andai kita yang melihat surga dan neraka, kira-kira setelahnya kita mau bagaimana? Andai ini ya yang melihat surga dan neraka itu ya kita, nah terus setelah kita melihat itu kita mau bagaimana? Artinya ya ini maksudnya bahwa yakin gitunya surga dan neraka itu, yakin andai surga itu diperlihatkan kepada kita, nah setelah melihat surga dan neraka itu kita mau bagaimana? Pasti akan seperti ini, li'anna min mislil jannati wan nari, min masalil jannati wan nari, karena memperlihatkannya, penampakan surga dan neraka baina ainaihi, kalau itu benar-benar terlihat, itu terjadi di depan mata, itu pasti akan zalika baisan lahu, itu akan membangkitkan seseorang alal muwazabati alat ta'ah, untuk kepada ketaatan, wal inkifafi anil maksiat, dan akan menghentikannya dari berbuat maksiat. Iya Imam Bukhari mah hese atuh, jalan pikiran Imam Bukhari ya. Ya anggaplah kalau bukan anggaplah, surga neraka memang hanya Allah perlihatkan kepada Nabi. Tapi surga dan neraka yang diperlihatkan kepada Nabi itu kan yakin benar. Kalau para sahabat itu meyakini bahwa
surga dan neraka yang diperlihatkan kepada Nabi itu benar. Dengan keyakinannya itu, maka seperti ini. Keyakinan terhadap surga dan neraka itu akan membangkitkan seseorang untuk mendorongnya semakin taat lagi dan akan menghentikannya untuk berbuat maksiat. Berbuat maksiatnya dihentikan, kemudian beramalnya akan ditingkatkan dan konsisten. Maksudnya ini kan ke arah sana kan Imam Bukhari. Makanya saya katakan andai ini kalau yang melihat andai kita sendiri juga melihat neraka, surga dan neraka seperti yang diperlihatkan kepada Nabi, maksiat keneh gelo bawa cik orang teh ya aneh gitunya kalau kita sendiri melihat surga dan neraka seperti yang Nabi alami, kira-kira kita mau bagaimana? Nah maksud Imam Bukhari teh pirako geus ningali surga jeung neraka teh eling keneh wae. Kalau sudah melihat surga dan neraka mau pasti beramal sigana teh moal aya tidak akan ada waktu sedetik pun yang terlewat, pokoknya ingin beramal pada surga geus katingali dan akan menghentikan berbuat maksiat karena nerakanya sudah terlihat. Itu ya jalan pikiran Imam Bukhari ini, maksud Imam Bukhari ini menutup rangkaian hadis itu dengan hadis ini, yaitu hadis yang menerangkan bahwa surga dan neraka diperlihatkan kepada Nabi. Komentar Nabi apa setelah melihat surga dan neraka? Aku tidak melihat seperti yang aku lihat hari ini soal kebaikan dan keburukan. Yaitu setelah melihat surga dan neraka. Makanya kan diulang tadi di 2 kali Nabi menyabdakan demikian, itu diulang. Aku tidak melihat seperti hari ini, yaitu tentang kebaikan dan keburukan. Nah maksud Imam Bukhari itu diterangkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini. Di dalam hadis itu tersirat, di dalam hadis itu ada isyaratnya yang menunjukkan tersirat isyarat kepada al-hasu ala mudawamatil amal. Jadi sesuai dengan judul, maksudnya judulnya kan al-qasdu wal mudawamah. Di dalam hadis ini tersirat. Saya gambarkan seperti tadi, andai kita sendiri yang melihat surga dan neraka, setelah melihat terus kita mau bagaimana? Pasti terdorong untuk tidak berhenti beramal soleh dan segera menghentikan berbuat dosa. Itu maksud Imam Bukhari. Nah karena yaitulah tadinya penampakan yang jelas itu tentang surga dan neraka, itu pasti akan baisan lahu ala muwazobati ala ta'ah. Itu pasti akan membangkitkan gitunya, memelihara, menjaga ketaatan, wal inkifafi alal maksiati, dan segera menghentikan kemaksiatan. Wabihaza takribi tazharu munasabatul hadis terjamah. Gitu kaitan antara hadis yang terakhir ini dengan judul. Karena kalau dari hadisnya ya tidak seperti hadis sebelumnya. Nomor 1 tadi, amal apa yang paling dicintai oleh Rasulullah? Ad-daim, yang konsisten. Yang kedua, amal apa yang paling dicintai oleh Rasulullah? Amal yang secara konsisten dilakukan oleh pelakunya. Kemudian yang ketiga, di hadis yang ketiga, keempat, yang kelima, itu yang menerangkan masuk surga bukan karena amal. Hadis yang keempatnya yaitu hadis yang menerangkan anna ahabbal a'mali wa adwamuha ilallahi wa in qalla, bahwa yang amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amal yang konsisten dikerjakan meskipun amal-amal yang kecil. Nah kemudian yang
7 berartinya yang ke-6 hadisnya yaitu yang menerangkan Nabi sendiri bagaimana, yaitu yang tadi hadis yang di awalnya. Amal Nabi itu bagaimana kesehariannya, apa ada yang dikhususkan? Tidak ada. Tidak ada. Nabi tidak mengistimewakan suatu amal, tapi Nabi itu konsisten di dalam beramal. Dan Aisyah menanyakan, ada yang sanggup seperti Nabi? Itunya tadi Aisyah di sininya ayyukum yastati'u makana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastati'u, ada nggak di antara kalian yang sanggup seperti Nabi? Kalau kita ambil contoh yang lain tadi Bilal itu sudah jelasnya, Bilal itu sudah jelas dia konsisten dengan sholat syukrul wudunya, padahal itu kan bukan amal yang besar lah, yang istimewa seperti saya bandingkan dengan berperang ya, gugur, mati syahid, amal yang sehari-hari kan, tapi bisa konsisten. Kalau nggak ketemu kuncinya nggak bisa, syukur wudu konsisten teh sok geura. Kalau nggak ketemu apa namanya ya, ya kuncinya gitunya atau apanya ya, ingin seperti Bilal saja konsisten selalu syukur wudu hese teh. Tapi kalau sudah ketemu mah bisa seperti Bilal. Dan yang terakhir ini ke sini dulunya. Nah, yang terakhir oleh Imam Al-Bukhari itu diarahkan kepada konsistenlah di dalam beramal dengan hadis yang menerangkan Allah memperlihatkan kepada Rasulullah SAW surga dan neraka. Di mana komentar Rasulullah setelah melihat surga dan neraka itu, aku tidak melihat kebaikan dan keburukan seperti yang aku lihat hari ini. Artinya kan kebaikan surga seperti apa aku tidak pernah melihat, dan keburukan neraka seperti apa aku tidak melihat seperti keburukan yang aku lihat hari ini, yaitu dari apa yang dari surga dan neraka yang diperlihatkan oleh Allah. Nah, Imam Bukhari dengan hadis ini gitunya, anggaplah kita maknai seperti yang tadi. Andai kalau yang melihat surga dan neraka itu kita sendiri, kira-kira setelah melihat mau bagaimana? Gitunya, kira-kira mau bagaimana? Kalau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan setelah melihat surga dan neraka, hal itu akan mendorong dengan keras lah gitu untuk beramal gitu ya. Kan jadi konsisten artinya. Dan segera menghentikan kemaksiatan. Ya, karena pada akhirnya ya kembali lagi kepada tetap saja yang dihisab dari seseorang di akhirat itu adalah amalnya. Hanya untuk bisa beramal itu tidak akan bisa. Jangankan sampai kepada konsisten, kepada benar dan tepatnya saja dulu itu karena rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah nggak akan bisa. Kalau sudah bisa beramal dengan benar dan tepatnya, yaitu beramal yang benar dan tepat itu adalah di mana amal itu berlandaskan Al-Quran atau Sunnah Rasulullah SAW. Kalau sampai bisa konsisten itu piscok lu gitu mah. Ya kalau bisa sampai konsisten di dalam beramal, yakin itu orang yang mendapat banyak rahmat dari Allah. Itu dari sabda Nabi sendirinya bahwa yang memasukkan aku ke surga juga bukan amalku. Ya, akan tetapi aku ini sudah dipenuhi, dilingkupinya oleh rahmat Allah. Pantas amalnya pasti benar kan, kalau Rasulullah SAW-nya pantas karena sudah diliputi, dilingkupi rahmat Allah, amal Rasulullah itu pasti benar dan tepat. Dan iya kan, seperti kata Aisyah, konsisten Rasulullah itu dalam beramal. Bahkan contohnya sholat yang itu 2 rakaat ba'da asar, padahal asalnya nggak ada. Ya, asalnya tidak adanya sholat 2 rakaat ba'da asar. Kemunculannya itu 2 rakaat ba'da zuhur yang tidak sempat dikerjakan ba'da asar. Ternyata terus dikerjakan oleh Rasulullah sampai meninggal. Terus beres tanya, berarti ini judulnya Babul Qasdi wal Mudawamati alal amal, itu judulnya. Artinya ini ya maksud Imam Bukhari
ya katakanlah setiap orang, setiap individunya dituntut untuk beramal dengan konsisten, dawam di dalam beramal. Eta tegas diberi ti iraha kuncina ge 5S teh pada terakhir eta. Ternyata ini dari yang 5 itu ya kan, iman, ilmu, ini sepasang, nggak bisa dipisahkan, dan inilah pondasinya. Kemudian yang berikutnya itu kan bersungguh-sungguh dan maksimal, ini sepasang. Mana bisa maksimal kalau tidak bersungguh-sungguh, dan orang yang bersungguh-sungguh itu pasti maksimal. Tayanya nu terakhir nu terakhir yang paling berat, yang terakhir yang paling sulit. Ini yang terakhirnya untuk sampai kepada konsisten, dawam, terus menerus, tidak berhenti di dalam beramal. Jawa ya nawe, pada pertanyaan Aisyah juga tadi kan seperti itu. Ada nggak di antara kalian yang sanggup seperti Nabi, yaitu konsisten di dalam beramal? Contohnya ada Bilal lah tadi. Ya, contohnya ini kan contoh nyatanya selain Nabi. Selain Nabi, Bilal sudah menyatakan diri, saya tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah itu, kan yang namanya konsisten. Terus buahnya seperti apa hasilnya? Kepastian masuk surganya sudah diberitakan oleh Allah. Nah itu hasil beramal konsisten. Telah contoh orangnya Bilal lah gitunya. Contoh orangnya Bilal, contoh amalnya 2 rakaat setelah wudu. Asa gampang kan gitu, asa bisa orangnya. Dar atau bisa mah tinggal gitu lagi. Ini gampang. Nu eta lain, eta mah nu diajar bahasa Belanda, nu eta mah. Eta kakara gini gampang. Eta mah nu diajar bahasa Belanda gampang mah. Terus lah beres berartinya ini nih bab al-qasdu wal mudawamatu fil amal gitu ya judulnya. Benar dan tepat serta konsisten di dalam beramal.